Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horor story ya. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita Pabrik Tahu Keluarga. Pulanglah, episode 1 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke? Sudut pandang Putra Dwika Wijaya, anak pertama pemilik tahu. Putra libur kuliah kali ini harus pulang. Bantu-bantu bapakmu di rumah, kasihan dia sudah tua. Malahan kemarin baru saja sembuh dari sakit. Sebuah pesan singkat masuk ke dalam HP-ku. Pesan itu dari ibu. Aku membacanya setelah baru saja libur di hari pertama semester ini. Memang wajar ibu menyuruhku pulang karena hampir bisa dikatakan jarang pulang di kota kembang ini. Tidak lama aku menelepon ibu langsung. "Bagaimana bu, kabar ayah?" tanya Putra. "Mulai membaik Put, kamu jadi pulang kapan? Sekalian jemput adikmu," ucap ibu. "Jadi hari ini, malahan sore, sepertinya aku pulang langsung," saut Putra. "Iya, beberapa hari kemarin ibu bolak-balik mengurus tahu, walau kebanyakan Mang Ujang yang menggantikan bapak sementara," ucap ibu. "Dwi Rini Susanti, perempuan terkuat yang pernah aku tahu, perempuan tersabar dan pahlawan. Bahkan aku sering menyebutnya malaikat. Entah hatinya terbuat dari apa, bisa bertahan dan sekuat sampai hari ini dan kondisi seperti ini." Sekarang tahun 2014, tidak terasa genap umurku di kepala dua. Aku hanya mencoba menuntaskan amanah orang tua agar terpelajar, walau kenyataannya tidak sama sekali menyukai bacaan. Membuatku belajar sastra sampai mencintai begitu saja. Di usiaku sekarang, didikan bapak salah satu didikan yang membuatku selalu ambigu dan tidak pernah percaya sekalipun. Tidak lama setelah telepon ibu, aku langsung mengabari Rini. "Rin, ini kakak, ibu menyuruh pulang bareng gimana?" ucap Putra di telepon. "Iya, ibu juga udah ngabari aku kak, katanya ayah sudah mulai sembuh," sahut Rini. "Sore ini kakak jemput kamu ke kosan ya," ucap Putra singkat. Kak, sepertinya kita memang harus diam-diam dulu di rumah libur sekarang. Aku kasihan kok ibu," kata ibu dia yang mengurus tahu selama ayah sakit, jawab Rini. Setelah selesai berbicara dengan Rini, langsung aku berkemas karena hari sudah mulai siang. Selesai menyiapkan segalanya, termasuk menyiapkan mobil karena sudah lama jarang aku pakai. Biasanya hanya menggunakan motor saja untuk segala aktivitasku di kota ini. Sambil mengemil dan membuka beberapa file keluarga di laptop, aku tersenyum mengingat Rini karena hampir banyak foto sekali dia. Rini Dwina Wijaya sudah semakin cantik. Adik aku satu-satunya, tahun pertamanya tinggal satu kota denganku. Walau aku dan Rini berbeda kampus dan berbeda juga sesuatu yang kita cita-citakan. Rini lebih ingin menjadi pengajar dan dengan segala rasa tertariknya pada sejarah. Dia juga segala beruntungannya bisa masuk salah satu kampus yang diinginkan. Sudah cukup aku menggambarkan Rini, segala kebawelannya sudah seperti ibu. "Rin, 15 menit lagi kakak sampai, jangan lama-lama. Kakak nggak mau gerbang kosan kamu malas parkir ya," ucap Putra di telepon. "Iya, aku sudah siap. Ibu juga tidak titip apapun, hanya bilang sebelum larut malam sudah sampai di rumah kak," sahut Rini. "Iya, kamu kabarin aja ke ibu. Ini sedikit macet. Tak sendiri jalan ke atas kosan kamu gini banget macetnya," ucap Putra. Jalanan sore di hari Senin di kota ini tidak perlu ditanya lagi kenapa bisa macet seperti ini, karena biasanya jadinya biasa-biasa saja menikmatinya. Setelah melewati kemacetan, akhirnya Rini sudah ada di dalam mobil denganku. Perjalanan menuju rumah lumayan memakan waktu sekitar 3 jam menggunakan kendaraan roda 4.
Sepanjang jalan Rini tidak berhenti bercerita tentang apapun pengalaman barunya. Hanya menghabiskan beberapa batang rokok, walau Rini selalu komplain dengan kebiasaan. Sudah lama aku ini. Tiba-tiba Rini bertanya, "Kak, kita hanya beda 2 tahun umur kita. Kenapa kakak masih bisa sebenci itu pada pabrik tahu dan bapak?" "Maaf, aku bertanya ini," ucap Rini dengan penuh ketidakenakan. "Nanti saatnya juga kamu tahu sendiri jawabannya atas pertanyaan itu," sautku dengan nada datar. "Kakak percaya dengan cerita orang-orang di sana tentang cerita menyeramkan pabrik ayah?" saut Rini. Karena memang sebelumnya aku dan Rini tidak pernah membahas apapun tentang salah satu usaha keluarga sampai saat ini bisa memberikan apa yang aku mau. Segala yang belum Rini ketahui hanyalah rasa penasaran, belum tentu dan bisa mengerti akan keadaan. Kakak percaya, apalagi Mang Ujang, tangan kanan bapak, sangat dekat dengan kakak dari kecil. "Kalau kamu, Rit?" tanyaku. Aku tidak, sama sekali tidak. Beberapa logika yang aku pelajari tidak menuntut aku harus percaya hal begitu. Apalagi tentang perempuan dekat pohon tua di belakang pabrik itu, saut Rini menjelaskan. "Rin, kamu dan kakak 2 karakter yang berbeda. Jangan harus sama, apalagi soal berhubungan dengan makhluk gaib dan keanehan. Lagian, itu sudah menjadi menceritakan dari zaman kakek. Pabrik itu sudah begitu," ucapku menjelaskan dan Rini hanya menatap wajahku. "Sebenarnya ada apa sih dengan pabrik itu? Aneh sekali, sampai begitu menyeramkannya. Aku beberapa kali zaman SMA suka bingung ditanya sama teman soal pabrik tahu bapak itu loh, Kak," saut Rini dengan lucunya mengomel. "Haha, jangan kamu, kakak lebih duluan merasakan itu, Rin," jawabku sambil tertawa karena lucu dengan omelan ini. Bener kata Rini, saking angkirnya pabrik tahu punya bapak suka menjadi pertanyaan padaku juga, padahal aku tidak mengaminkan apa yang pernah Mang Ujang ceritakan padaku, hanya mendengar tanpa menyaksikan langsung yang terjadi dalam ceritanya. Kian, pabrik itu masih beroperasi di tangan bapak semakin berkembang. Walau dilema buatku, di balik kesuksesan bapak masih banyak hal yang tidak aku suka, bukan tanpa alasan tentunya. Perjalanan menuju rumah tinggal setengahnya lagi. Rini masih saja berputar dengan pertanyaan pabrik tahu itu. Mau bagaimanapun, hal-hal aneh atau katakan menyeramkan itu tidak akan bertemu jika disatukan dengan logika. Rini hanya tentang benar dan salah, iya atau tidak, dan kenapa saja pabrik tahu bisa seperti itu. "Kak, sebentar lagi sampai. Apa kita ke pabrik dulu gitu ya? Jam segini biasanya pekerja bapak lagi pada istirahat. Kita belikan makanan, mereka pasti senang," ucap Rini mempunyai inisiatif seperti itu. "Ide yang bagus, beli gorengan dan lain-lain. Ajak Rin ya, ntar di depan kamu turun," sautku. Setelah Rini membeli makanan dan lainnya, aku mengabari Mang Ujang bahwa aku akan berkunjung ke situ. Mang Ujang tentunya sangat senang karena memang sudah lama tidak berjumpa dan saling mengabari soal bapak dan pabriknya hanya via telepon. Aku dan Rini sudah semakin dekat dengan pabrik tahu itu. Pabrik itu di ujung kampung. Otomatis untuk sampai dahulu mereka menuju pabrik, aku harus melewati jalanan belakang kampung karena memang bisa diakses untuk keperluan transportasi yang memang pada zaman dulu kakek membuat jalan tersebut. Dari kejauhan sudah terlihat pabrik itu. Memang dari zaman aku mulai tahu bahwa itu adalah usaha keluarga. Bangunannya tidak pernah direnovasi total, hanya beberapa saja bagian dalamnya. Bangunan tua dengan kanan kiri masih kebun. Memang jika melihat begini kesan menyeramkan akan datang duluan. Apalagi untuk pembuangan limbah dari zaman kakek sudah mempunyai kobakan sendiri seperti kolam dan saluran air pembuangan. Semakin mendekat aku sudah melihat Mang Ujang membukakan gerbang.
Kebetulan aku sampai pas sekali baru beres waktu ibadah sholat maghrib saat ini. Suasana pergantian sore ke malam menambah kesan pabrik ini semakin membenarkan apa yang sering orang-orang katakan angker. Putra anak lelaki Wijaya Kartakusuma dan Rini anak perempuannya, Ibu Dwi Rini Susanti, lama sekali tidak berjumpa, hehehe, ucap Mang Ujang ketika aku dan Rini baru saja turun dari mobil. Haha, Mang Ujang, pengasuh aku yang selalu membela ketika aku salah menurut Bapak, jawabku sambil berpelukan dengan Mang Ujang dengan hangat. Neng Rini semakin cantik, udah gede, padahal Amang tahu kecilnya anak perempuan yang selalu Bapak Jaya banggakan, ucap Mang Ujang. Mang itu ambil di bagasi belakang, aku bawa makanan, hehehe, saut Rini. Setelah Mang Ujang mengambil makanan, langsung saja aku dan Rini berjalan menuju ke halaman pabrik ini. Memang hanya karena suasana saja yang membuat aku membenarkan pabrik tahu ini menyeramkan. Tapi cerita dan segala tanggapan masyarakat di sini yang tak pernah melihat kebenarannya belum bisa aku iyakan. Aku dan Rini menyapa dan bersalaman satu persatu pekerja tetap Bapak ini. Mang Toha, Mang Deden, Jajang, Bagus, Agus yang sedang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Melihat sekeliling dalam pabrik ini tidak sama sekali angker. Ini aku dapatkan entah karena terbiasa atau entah karena aku adalah bagian dari keluarga. Mengelilingi sambil berbagi makanan yang Mang Ujang pisahkan, tentunya mengobati sedikit rasa rinduku pada Apih, kakekku dan Ning, sebutan dekat untuk nenek yang dua-duanya sudah meninggal ketika aku dan Rini masih sekolah menengah pertama atau SMP. Segala kenangan di pabrik ini menjadi saksi aku dan Rini di masa kecil. Sering dan ingat betul aku jadikan tempat ini bermain. Kemudian aku, Rini dan Mang Ujang ke ruangan pengemasan tahu di Emma, Biu, Cucu, Lisa, Evi, dan Bitami. Terutama Bitami, pekerja Bapak yang paling lama karena sudah tua, bahkan umurnya aku rasa di atas Bapak. Setelah berkeliling, ada bagian belakang pabrik seperti teras khusus untuk Bapak dan Ibu menghabiskan banyak waktu. Tidak lama aku duduk di sana dan Rini menghadap ke kebun yang menanam banyak tumbuhan dan bunga di sana. Sepertinya aku sedikit berubah, Kak, soal ketidakkepercayaan aku terhadap pabrik ini, ucap Rini pelan. Kenapa memangnya? Tanyaku singkat. Suasana memang pantas, orang-orang menyebutnya seram, ucap Rini dengan perlahan. Memang tanggapan warga di sini seperti itu, apalagi ini di ujung kampung. Tidak terhitung sudah hampir 20 tahun lebih Amang saja bekerja di sini bareng Bapak Jaya, ayah kalian, ucap Mang Ujang sambil menyodorkan teh hangat padaku dan Rini. Walaupun hal itu membuat Rini dan aku kaget. Lagian Amang tidak pernah menyalahkan tanggapan orang-orang pada tempat usaha ini. Sejarah masa lalu dan banyak faktor lainnya yang membuat tempat ini menyeramkan, kata orang-orang. Bahkan Amang mengiyakan ada penghuni lain di sini, di pabrik ini, ucap Mang Ujang dengan menatap kosong. Ketika suasana menjadi hening, aku merasakan sangat dalam apa yang dikatakan Mang Ujang saat ini. Walau yang aku tahu dia suka bercanda, tapi apa yang dia katakan sangat dalam. Mungkin itulah bahasa hati yang sampai saat ini masih aku pelajari. Mang, maaf kalau aku bilang gitu barusan, ucap adikku dengan tidak enak hati. Tidak apa, Mamang bilang begini, karena kalian juga sudah besar dan anggap kalian dewasa, saut Mang Ujang mengusap matanya. Sebegitu dalamnya, Mang? Tanyaku perlahan. Sangat, Put.
Apalagi semenjak bapak sakit-sakitan belakangan ini, ucap Mang Ujang menatap sayu kepada kami berdua. Karena jam sudah menunjukkan pukul 19.00 lebih dan sudah berapa kali dering HP Rini berbunyi panggilan dari ibu. Aku dan Rini pamit untuk segera menuju rumah. Setelah pamit, aku dan Rini masuk ke dalam mobil. Otomatis pandanganku saat berada dalam mobil menghadap lurus ke pabrik. Melihat pohon besar belakang pabrik saking tingginya, daun paling atas terlihat di halaman parkir yang lumayan luas ini. Penghuni lain yang diucapkan Mang Ujang mengganggu pikiranku, apalagi saat memandang pohon itu. Langsung aku hidupkan mobil, tumben tidak langsung menyala, perlu beberapa kali mencoba baru menyala. Kak, kenapa kelihatannya gelisah sekali sampai berkeringat begitu? Ucap Rini karena khawatir dan tiba-tiba seperti itu. Gak apa-apa Rin, kakak baik-baik aja, ucapku berbohong. Padahal aku sedang tidak baik karena melihat sosok di samping pabrik dekat mobil yang biasa digunakan menghantar tahu. Ada sosok yang memperhatikan. Tatapannya pas sekali ketika aku melihat ke arah situ, dan langsung seketika aku melihat spion mobil ada bayangan yang melintas dengan cepat. Hal itu tidak aku bilang ke Rini karena aku saja dibuat sangat kaget sekali. Perjalanan menuju rumah tidak jauh, hanya karena memang rumah letaknya paling depan di kampung ini, jadi perlu melewati beberapa perumahan warga sekitar. Di dalam mobil aku lihat Rini hanya melamun kosong. Mikirin apa kamu Rin? Tanyaku sambil menepuk pundaknya. Ih, kaget aku kak, saut Rini singkat. Ya kamu melamun segala. Sepertinya aku harus tarik omongan aku yang barusan di jalan soal ketidakpercayaan pada pabrik ini tentang menyeramkan itu, ucap Rini. Kenapa memangnya? Kakak rasa itu hal yang wajar soal percaya atau tidak pada makhluk gaib Rin. Tapi tadi aku melihat Mang Ujang ada dua kak. Pas Mang Ujang di teras bareng kita mengobrol, aku melihat ke arah Mang Toha yang sedang membakar kayu. Masa dia jelas ada di belakang kita? Jawab Rini menjelaskan dengan tatapan cemas padaku. Kakak, tidak bisa bilang itu salah penglihatanmu saja. Kakak juga melihat seperti ada yang memperhatikan pas menyalakan mobil susah sekali timpalku. Kenapa hal itu sih kak? Apa semenyeramkan itu pabrik bapak itu? Tanya Rini sangat penasaran sekali. Tidak sempat aku jawab karena sudah dekat dan garasi rumah sudah terbuka. Sepertinya Bi Imah pembantu rumah sudah disuruh ibu juga. Oke ya, itu tadi cerita dari pabrik tahu keluarga. Ditunggu part selanjutnya ya. Sebelum cerita ketutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke.